Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas A Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus tentang kekerasan yang berujung KDRT pada selebriti Vena Melinda. Nah, sebelum pada sesi yang selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anggia Nurhaliza Putri dengan NIM F1C022006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umu Nur Atifah dengan NIM F1C022011. Perkenalkan, nama saya Rais Karinasih, NIM F1C022013. Oke, perkenalkan saya Anggraini Desinta dengan NIM F1C022027. Oke, perkenalkan nama saya Adinda Nur Aziza dengan NIM F1C022032. Oke, setelah kita berkenalan, kita akan langsung ke sesi yang selanjutnya. Itu sesi presentasi, guys. Jadi, untuk sesi presentasi, saya serahkan kepada teman-teman kelompok saya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, saya akan menjelaskan analisis kasus dengan teori. Yang pertama ada kronologi kasus tentang Vena Melinda. Jadi, kronologi kasus ini berawal ketika Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT pada 8 Januari 2023 lalu ke Polres setempat. Dugaan KDRT yang diterima Vena Melinda terjadi di sebuah hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Vena Melinda diberitakan mengalami kekerasan seksual yang berujung KDRT karena ia menolak permintaan suaminya untuk berhubungan badan. Berdasarkan konteks retorika publik, teori yang sesuai dengan pengalaman korban adalah the rhetorics theory. Sedangkan berdasarkan konteks komunikasi gender, teori yang sesuai dengan pengalaman korban adalah standpoint theory. Terus saya akan menjelaskan pada konteks retorika publik, teori yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah the rhetorics theory. Secara garis besar, teori retoris itu merupakan komunikasi persuasi tentang bagaimana komunikasi yang terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraan kepada halayak dan dapat mengubah sikap mereka. Menilik kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda ini, ia memenuhi kriteria aspek etos karena Vena kan seorang selebriti ya, berarti kejadian yang dialaminya pasti akan disorot oleh publik, terlebih di saat umur pernikahan mereka ternyata belum genap 1 tahun. Tapi ia sudah mengalami tindakan KDRT. Selanjutnya, aspek logos karena ia memiliki bukti foto setelah mendapat KDRT, sehingga publik dan media percaya kepadanya saat menceritakan kejadiannya baik di media maupun di depan pers. Vena juga menunjukkan keluapan kesedihan emosional yang mendalam seperti dalam aspek patos, sehingga mendapatkan simpati publik. Ketika memberikan keterangan di depan media, Vena telah memenuhi kaidah dasar komunikasi persuasif. Efeknya, ia mendapat banyak simpati publik dan di sisi lain secara tidak langsung, ia juga mempersuasif para mantan istri atau korban KDRT Ferry di masa lalu untuk ikut bersuara mengenai tindak kekerasan yang mereka dapatkan ketika masih menjadi pasangan suami istri. Sehingga dengan munculnya para korban terdahulu juga bisa memperkuat bukti perilaku KDRT yang dilakukan oleh Ferry kepada Vena. Poin ketiga yaitu pada konteks komunikasi gender, teori yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah standpoint theory. Jadi secara garis besar, standpoint teori ini merupakan teori mengenai perbedaan sudut pandang. Teori ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif yang terpisah dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang setara. Dengan kata lain, bahwa perempuan dan minoritas yang lainnya mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa atau mayoritas. Menilik kasus ini, terdapat perbedaan sudut pandang antara kedua pihak yang salah satu dari mereka merasa lebih tinggi sehingga mengakibatkan perselisihan. Sudut pandang pertama yaitu Ferry selaku pelaku kekerasan yang mempunyai pandangan bahwa sang istri harus menuruti permintaan suami apapun kondisinya. Dan sudut pandang kedua yaitu Vena selaku korban mempunyai pandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan melakukan permintaan suami dan bisa menentang karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut. Nah, berdasarkan kronologi dan analisis yang telah disampaikan oleh Anggi,
dapat ditarik beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga korban, yaitu Vena. Nah, yang pertama itu adalah faktor kecanduan seksual pelaku terhadap korban. Ferry sebagai pelaku meminta istrinya, yaitu Vena, untuk melakukan hubungan badan, tetapi ditolak oleh Vena dengan alasan dia sudah terlalu lelah dan masih ada kegiatan lain pada esok harinya. Selanjutnya, keesokan harinya, Ferry kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan dan kembali ditolak untuk kedua kalinya oleh Vena karena pada saat itu dia hendak berangkat bekerja. Nah, setelah kejadian itu barulah timbul percekcokan antara keduanya dikarenakan hal yang sangat sepele, yaitu akibat Vena pergi ke kamar mandi dikarenakan ia mengalami muntah dan mengunci pintu kamar mandinya tersebut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa faktor kecanduan seksual pelaku terhadap korban itu sangat tinggi. Selanjutnya ada faktor cemburu tak beralasan. Nah, Vena sebagai korban mengaku selama 3 bulan terakhir, sikap Ferry berubah sejak ia memutuskan untuk kembali ke dunia politik. Nah, Ferry selalu menunjukkan sikap cemburu yang berlebihan kepada Vena setiap ada anggota dewan yang lawan jenis yang menghubungi Vena. Ada faktor tidak senang pada Ferry selaku suaminya pada saat itu ketika Vena kembali ke dunia politik. Nah, cemburu tak beralasan ini ditunjukkan Ferry kepada Vena yang menyebabkan KDRT terjadi. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, seperti faktor yang sudah dijelaskan oleh Anggra ini, dari faktor tersebut Vena mengalami 2 dampak, yaitu dampak di fisik Vena dan dampak di psikis Vena. Untuk dampak fisik Vena mengalami luka di bagian hidungnya. Memang pas pemeriksaan itu tidak patah, tetapi di hidungnya terus mengucur darah karena pembuluh darah di hidungnya pecah karena Ferry menghimpit Vena dengan kuat menggunakan dahi. Selain luka di bagian hidungnya, Vena juga mengalami keretakan di bagian rusuknya. Terus untuk dampak psikisnya, Vena mengalami mimpi buruk karena ketakutan dengan kejadian tersebut. Dia juga mudah gelisah, tegang, gugup, dan rasa tidak nyaman. Terus Vena juga tidak bersemangat melakukan aktivitas dan berat badan Vena cenderung turun karena dia kehilangan nafsu makan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan udah dijelasin ya mengenai faktor dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga pada kasus ini. Nah, selain itu juga diperlukan solusi berupa upaya penanggulangan yang bisa diberikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada upaya penanggulangan secara preventif, yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, ada upaya penanggulangan secara kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut itu memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Hal ini agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan juga harmonis. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan juga sebagainya antar anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya ada untuk istri nantinya itu diharapkan dapat berbuat baik terhadap suaminya, dan untuk suami itu setidaknya berlaku lemah lembut terhadap sang istri. Upaya yang ketiga yaitu ada upaya yang dilakukan pemerintah. Adapun usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dapat dijabarkan juga sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan juga pembimbing rohani. Yang kedua,
pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban. Adapun upaya yang terakhir yaitu ada upaya penanggulangan secara medis dan masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Diketahui juga bahwa tak sedikit korban yang mengalami kekerasan terhadap fisiknya itu seperti luka luar maupun luka dalam. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dalam pelaksanaannya, yaitu partisipasi, bantuan, dan kerjasama yang baik dari masyarakat luas. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, ya, ada analisis kasus teori menggunakan retorik teori sama standpoint teori, terus ada faktor penyebab, dampak, sampai solusi yang kita tawarkan untuk kasus ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini adalah pentingnya bagi kita untuk sadar diri agar jangan sampai menjadi korban maupun pelaku tindak KDRT. Jadi seandainya kita nih jadi korban KDRT, itu sudah seharusnya kita berani speak up. Jadi kita itu berbicara karena kadang-kadang kan ada tindak KDRT yang nggak mau speak up karena menganggapnya hal itu tuh masih masalah internal gitu. Tapi seharusnya kita tuh harus melaporkan tindak KDRT yang menimpa kita kepada pihak yang berwajib karena perilaku KDRT merupakan ke dalam tindak pidana dan harus ditangani oleh hukum. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk presentasi kita kali ini, yang makalah pertama kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan kelompok 3 kelas A Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang ini kita akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu pengalaman gegar budaya yang dialami oleh narasumber kita ketika sedang bekerja di sebuah perusahaan asing. Untuk menyingkat waktu, karena kita juga udah berkenalan, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Pertama itu ada analisis kasus dengan teori ya. Jadi narasumber kami itu merupakan seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang sempat memiliki pengalaman bekerja di 2 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama merupakan perusahaan milik warga negara asing yang mengoperasikan distribusi barang impor serta ekspor dan bertempatan di DKI Jakarta dengan job desk sebagai staf administrasi. Sedangkan tempat yang kedua merupakan usaha milik lokal yang mengoperasikan kedai kopi dan bertempatan di Purwokerto dengan job desk sebagai juru masak. Kasus ini termasuk ke dalam konteks komunikasi organisasi dan komunikasi interpersonal karena kedua tempat bekerja tersebut memiliki sistematika kerja yang berbeda. Berdasarkan konteks komunikasi interpersonal, teori yang sesuai dengan pengalaman narasumber adalah teori pelanggaran harapan atau FPT. Sedangkan berdasarkan konteks komunikasi organisasi, teori yang sesuai dengan pengalaman narasumber adalah Critical Theory of Communication Approach to Organization. Baik, untuk yang pertama, analisis kasus dengan teori pelanggaran harapan. Secara garis besar, teori ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai harapan pada orang tertentu, namun orang tertentu itu melanggar ekspektasi yang ia harapkan. Dampak yang terjadi dalam teori ini tuh bisa positif apabila terdapat faktor tertentu yang bisa membuat kita menerima pelanggaran tersebut, dan dampak negatif apabila orang tertentu yang melanggar ekspektasi tersebut itu membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Menilik kasus yang terjadi gegar budaya yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan asing memiliki keterkaitan dengan teori pelanggaran, yaitu ketika narasumber kami mengatakan bahwa ia mengharapkan akan bekerja dengan nyaman dan mendapat rekan yang menyambut secara kekeluargaan sehingga ia bisa beradaptasi dengan cepat. Namun pada kenyataannya, harapan yang ia ekspektasikan menjadi gagal atau berdampak negatif karena rekan kerjanya itu
memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda, sehingga narasumber kami merasa memiliki beban tekanan yang berlebih, dan oleh karena itu juga berarti harapan ia telah dilanggar karena sikap rekan kerjanya itu yang berbanding balik dengan tindakan yang narasumber kami terima. Yang kedua itu analisis kasus dengan critical theory of communication approach to organization. Nah, teori kritis ini tuh dari komunikasi dalam organisasi, merupakan teori yang menyelidiki cara-cara untuk menjaga kestabilan organisasi atau perusahaan dengan memperhatikan kepentingan manusia yang beragam. Teori ini juga biasa mengulik gitu kayak kejanggalan berupa ketidakadilan yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Pada perusahaan tempat kerja narasumber, ada beberapa peristiwa yang dapat dilihat dari teori kritis. Peristiwa yang pertama itu terkait fasilitas sistem komputer yang menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Cina. Nah, di sana itu dikatakan ada larangan buat mengubah bahasa pada sistem komputer di mana tuh kayak pekerjaan narasumbernya padahal setiap harinya itu menggunakan komputer. Dan itu menjadi sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh narasumber tersebut. Hal ini kan karena satu pihak dirugikan, sementara pihak lainnya itu diuntungkan. Narasumber di sini merasa dirugikan karena dari sistem bahasa yang kurang dipahami, membuatnya itu kayak kerap melakukan kesalahan kecil yang berujung besar ketika sedang melakukan pekerjaan. Dan dari kesalahan ini kemudian itu dapat memicu teguran dari atasannya. Padahal jelas-jelas kesalahan narasumber itu disebabkan oleh kebijakan yang diberikan atasannya itu. Tapi teori kritik ini juga nggak memandang dari satu sudut pandang saja. Teori ini bisa menjawab mengapa sebuah kebijakan yang terkesan tidak adil itu bisa ada. Jika dilihat dari teori kritik, kebijakan mengenai sistem komputer yang menggunakan bahasa asing, padahal karyawan yang bekerja itu orang lokal, itu karena dari atasan perusahaan merupakan warga negara asing yang masih kental dengan bahasa Cinanya itu. Nah, dalam perusahaan itu menggunakan satu sistem yang di mana itu bisa terhubung ke dalam komputer manapun gitu loh. Jadi tujuannya tuh buat memudahkan mereka dalam pengoperasiannya. Tentunya mereka bakalan menggunakan sistem bahasa yang mereka mengerti, bahasa Cinanya itu meskipun dari karyawan lokalnya itu nggak mengerti bahasanya gitu. Nah, teori kritik ini juga melihat peristiwa lain di perusahaan tersebut seperti misalnya diskriminasi berupa perbedaan golongan yang diucapkan secara langsung kepada narasumber. Warga negara asing itu tidak jarang mengucapkan kata yang terkesan merendahkan sumber daya manusia di Indonesia dan membandingkan dengan sumber daya manusia di Cina yang menurutnya lebih berkualitas. Perlakuan tersebut tentu memberikan respon tidak nyaman bagi narasumber selaku warga negara asli Indonesia ya, dan narasumber itu merasa tersinggung. Namun ketika dilihat lagi menggunakan teori kritik ini, pasti terdapat sebuah jawaban mengapa orang di perusahaan itu berperilaku demikian. Nah, ini tuh karena berkaitan dengan nilai budaya serta fakta mengenai ekonomi Indonesia yang sebagian besar emang dikuasai oleh orang Tionghoa. Kedua hal itulah yang kemudian mendorong atasan dari narasumber berpendapat bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu lebih rendah dan sumber daya manusia di Cina itu lebih berkualitas dibandingkan dengan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ada pembahasan tentang dampak dari gegar budaya yang dialami oleh narasumber kita. Seperti yang kita ketahui, gegar budaya adalah sebuah perasaan yang kita rasakan ketika kita itu berada di lingkungan baru atau kebudayaan baru, di mana kita itu sebelumnya belum pernah merasakan kebudayaan tersebut gitu. Jadi ada tabrakan budaya atau gegar budaya yang kita alami. Contohnya kita itu dari Jawa, terus kita tinggal ke Kalimantan. Otomatis di situ ada tabrakan budaya, di mana budaya Jawa pasti beda banget sama budaya Kalimantan. Nah, pada narasumber kita ini, kita mau mengkategorikan ke dalam dua gegar budaya. Yang pertama, gegar budaya pada lingkungan, dan yang kedua ada gegar budaya pada kehidupan sosial. Nah, untuk gegar budaya pada lingkungan ini, narasumber kita itu merasakan adanya perbedaan bahasa gitu. Jadi narasumber kita ini kan orang Jawa. Terus perusahaan tempat ia tinggal itu milik perusahaan asing orang Tionghoa gitu. Jadi orang Tionghoanya itu atasannya itu masih menggunakan bahasa Tionghoa gitu untuk komunikasi dengan karyawan-karyawannya. Sedangkan karyawannya itu kan
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu gitu, atau bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Jadi itu kadang adanya miskomunikasi gitu. Kalau komunikasi tuh mereka harus translate terlebih dahulu gitu, karena di sini juga adanya kurang keterampilan dalam berbahasa gitu. Jadi yang narasumber kita juga nggak bisa bahasa Tionghoa, dan orang Tionghoanya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu ada gegar budaya lingkungannya, itu ada intonasinya juga. Nah, orang-orang Tionghoa di perusahaan teman saya itu mereka biasa menggunakan nada yang tinggi gitu untuk berbicara. Jadi mereka tuh nggak marah gitu, tapi mereka nadanya emang tinggi, intonasinya emang tinggi. Sedangkan narasumber kita ini berasal dari Jawa, di mana ngomongnya itu ya biasa, pelan, lemah lembut, apalagi sama orang yang lebih tua gitu kan. Jadi itu kadang-kadang, si bos marah-marah ya sama kita ya, atau si bos lagi kenapa, kayak gini-gini. Padahal emang dari sananya itu intonasinya begitu. Yang kedua ada gegar budaya pada kehidupan sosialnya. Nah, untuk kehidupan sosialnya itu yang pertama ada gaya hidup. Perusahaan modal asing ini berada di Jakarta. Otomatis narasumber kita itu merantau dari Purwokerto ke Jakarta, di mana gaya hidup antara Purwokerto dan Jakarta itu sangat berbeda. Di sana sudah terjadi banyak westernisasi, terus anak-anak muda di sana itu sudah ke barat-baratan, istilahnya begitu ya. Jadi tuh ada gegar budaya di kehidupan sosialnya gitu, pola gaya hidupnya gitu. Mereka main dari pagi sampai malam, cewek-cewek ngerokok, nge-vape, bahkan minum minuman keras itu udah jadi hal yang biasa. Beda lagi kalau saat tinggal di Purwokerto, itu masih menjadi hal yang sangat tabu begitu. Nah, yang kedua ada pressure kerja. Jadi kerja sama perusahaan asing itu mendapatkan tekanan yang lebih berat gitu. Kayak tuntutannya tuh lebih banyak, dan kayak misalkan harus banget disiplin, harus banget tepat waktu dan lain sebagainya, karena memang kultur yang dibawa oleh kehidupan orang Tionghoa dari Cina itu dibawa ke Indonesia. Jadi mereka memaksa maksud kebiasaan mereka bekerja di Cina itu ke Indonesia gitu. Walaupun itu bagus ya, bekerja dengan disiplin, dengan tepat waktu, tapi bagi orang Indonesia yang cenderungnya itu slow, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber dan juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terdapat hambatan narasumber selama bekerja di perusahaan asing, yaitu terkait dengan penggunaan bahasa yang sulit dipahami oleh narasumber. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa sih penggunaan bahasa menjadi hambatan yang nanti akan menjadi rentetan hambatan yang banyak. Nah, pemilik perusahaan asing yang menjadi tempat bekerja narasumber adalah seorang yang berasal dari negara lain, tepatnya di Cina. Bahasa yang digunakan pemilik perusahaan terhadap karyawannya adalah bahasa Cina, namun terkadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Namun hambatannya di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan pemilik perusahaan tidak mudah dimengerti oleh narasumber dan beberapa karyawan lokal lainnya, sehingga kerap terjadinya miscommunication atau communication breakdown antara pemilik perusahaan dan karyawan lokal. Oleh sebab itu, narasumber sering dimarahi oleh pemilik perusahaan karena perbedaan makna komunikasi yang disampaikan. Kinerja narasumber juga dianggap tidak optimal. Untuk melakukan komunikasi pun, pemilik perusahaan terkadang menggunakan alat penerjemah yang kemudian diberikan kepada narasumber ataupun karyawan lokal lainnya untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh sang pemilik perusahaan. Hal ini mengakibatkan kurang efisiennya waktu yang digunakan. Belum lagi dalam situasi yang penting dan memerlukan informasi yang cepat. Nah, selain itu, fasilitas seperti komputer perusahaan dalam penggunaannya menggunakan bahasa asing juga, yaitu bahasa Cina, yang membuat narasumber dan karyawan lokal lainnya kesusahan dalam mengoperasikan fasilitas perusahaan. Mengingat job desk narasumber adalah sebagai staf administrasi yang bertugas
yang bertugas mengorganisir dan membantu tugas administratif seperti menyusun dokumen, jadwal meeting, akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki kebijakan mengenai penggunaan bahasa yang ada di komputer itu tidak dapat diganti oleh karyawan lokal seenaknya saja. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke satu slide terakhir, yaitu solusi yang dapat kami tawarkan. Pada saat mengalami gegar budaya, narasumber kami pasti kan nggak mau ya buat terlalu dalam kekecewaan atau ketidaknyamanan yang dirasakan. Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan oleh kami adalah narasumber perlu melakukan proses interaksi untuk penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Proses interaksi ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan motivasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan budaya baru. Penyesuaian diri juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya tujuan dari narasumber, cita-cita, serta harapan sebagai motivasi untuk tetap bertahan di tengah perbedaan budaya. Ketika tujuan utamanya itu menjadi alasan untuk dia bertahan, pasti dalam diri narasumber itu ada sesuatu yang menarik bahwa sudah seharusnya dia menyesuaikan diri. Tujuan dari adanya penyesuaian diri dari narasumber adalah untuk meredakan gegar budaya dan mendapatkan kenyamanan. Solusi lain untuk mengatasi miscommunication yang terjadi bisa dengan memahami karakter serta budaya orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Kayak tadi kan misalnya Anggra ini udah ngejelasin ya kayak miscommunication kayak dia ngertiinnya apa sedangkan kita ngertiinnya apa. Makanya kita sebagai pendatang, kita yang bekerja, kita harus memahami karakter yang atasan atau karyawan lama terlebih dahulu. Terus bila perlu mempelajari bahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Pemahaman seperti ini bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan teman kerja yang sudah lebih lama di lingkungan itu. Dengan beberapa solusi di atas yang telah kami sarankan, maka besar kemungkinan narasumber dapat beradaptasi dengan memakan waktu yang lebih singkat di lingkungan tempat kerja yang baru. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah hasil diskusi kami yaitu bahwa gegar budaya dapat terjadi apabila terdapat sebuah faktor pemicu berupa perbedaan dalam suatu hal tertentu seperti kebudayaan, kebahasaan, maupun kebiasaan yang dilakukan. Gegar budaya juga dapat menimbulkan hambatan dalam bekerja karena seseorang tersebut tidak bisa beradaptasi dengan sepenuhnya, sehingga perlu dicari tahu solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan gegar budaya. Solusi tersebut yaitu dengan mencari tahu serta mempelajari terlebih dahulu budaya orang yang akan bekerja sama dengan kita. Kemudian dengan melakukan proses interaksi untuk mempercepat adaptasi atau penyesuaian lingkungan. Kami juga melakukan analisis kasus tersebut menggunakan FET dan Critical Theory of Communication Approach to Organization yang membuahkan hasil bahwa merupakan hal lazim ketika seseorang mempunyai ekspektasi yang diharapkan pada suatu orang atau perusahaan dan ketika suatu perusahaan mempunyai suatu permasalahan atau perilaku ketidakadilan yang menimbulkan pertanyaan berupa kritik. Berdasarkan analisis teori juga dapat memberikan jawaban berupa mengapa narasumber bisa merasakan gegar budaya dari harapannya dilanggar dan orang-orang perusahaan yang mempunyai perilaku di mana perilaku tersebut patut dipertanyakan atau dikritisi. Teori FET menjelaskan bahwasannya narasumber mempunyai harapan yang dilanggar lalu berakibat ke nilai negatif. Teori kritik memberikan jawaban terkait mengapa orang perusahaan bersikap dan berperilaku yang terkesan tidak adil itu disebabkan oleh nilai kebudayaan. Itu dia presentasi kelompok kami tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang tindak KDRT yang dialami oleh Vena Melinda dan juga gegar budaya. Nah, untuk itu kami cukupkan sampai di sini presentasi kelompok kami. Selebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.